Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulkan. Nomor induk mahasiswa 25426731369. Saya mahasiswa PPG Daljab B3 UIN Palangkaraya tahun 2025. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran untuk mengikuti persyaratan uji kinerja PPG Daljab materi Al-Quran Hadis Surah Al-Fatihah pada siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar lagi. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Mohon Mbak Riri untuk memimpin doa. Moga Mbak Riri masuk depan. Sini. Attention, let's begin our class by reciting Basmalah. Finish. 3, 2, teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, perlu kami absen dulu kehadiran anak-anak pada hari ini. Nomor 1 yaitu Abad. Hadir. Nomor 2 Abel. Nomor 3 Adifa. Nomor 4 Adil. Nomor 5 Zidan. Nomor 6 Afif. Nomor 7 Anissa. Nomor 8 Arjuna. Nomor 9 Asif. Nomor 10 Baihaqi Suta. Alhamdulillah semua hadir. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah itu salah satu surat dalam Quran itu yang paling utama. Karena apa? Karena surah Al-Fatihah itu menjadi rukun kita dalam mengerjakan ibadah sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib atau sholat fardu. Rukun itu apa? Rukun itu harus dikerjakan ketika kita mengerjakan sholat. Jadi kalau kita sedang sholat kok tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Adapun tujuan belajar hari ini adalah pertama, anak-anak harus hafal atau harus bisa melafalkan bacaan surah Al-Fatihah dengan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, sesuai dengan makhrajnya. Nomor 2, anak-anak bisa menerjemahkan atau mengartikan bacaan surah Al-Fatihah. Mengapa surat Al-Fatihah kok harus mengapa surat Al-Fatihah wajib dibaca ketika sholat? Karena surah Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Jadi kalau rukun sholat itu harus dibaca ketika kita mengerjakan sholat.
Jadi tidak boleh ditinggal. Surah Al-Fatihah itu ketika sholat harus kita baca. Kami lanjutkan, yaitu kami tampilkan video bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu adalah contoh bacaan surah Al-Fatihah yang tartil, yang jelas dan yang benar. Kalian membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Ya, saya beri kode atau saya tiadaba 1 sampai 3. Nanti dibaca surah Al-Fatihah yang bersama-sama dengan benar dan keras. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua sudah enggak? Baik. Perlu kami sampaikan, surah Al-Fatihah adalah surah pembuka. Surah pembuka dalam Al-Quran. Jadi kalau sampean punya Quran di rumah, semua punya tidak? Nah, nanti setelah tiba di rumah dilihat, kamu buka surat yang pertama dalam Quran itu pasti surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah surat yang pertama di dalam Al-Quran. Kemudian surah Al-Fatihah itu terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Jadi ayatnya ada 7. Ayat surat Al-Fatihah itu ada 7, termasuk basmalah. Jadi basmalah kalau di dalam surah Al-Fatihah itu termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Berarti kalau kita membaca surah Al-Fatihah kok tidak mau membaca basmalah, berarti suratnya kurang 1. Karena apa? Karena basmalah termasuk surat dari ayat dari surat Al-Fatihah. Maka kalau kita membaca surat Al-Fatihah harus kita membaca basmalah karena termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Fatihah diturunkan di kota Makkah. Maka dari itu dinamakan surat apa? Makkah. Jadi kalau diturunkan di kota Makkah maka dinamakan surat Makkah. Ashabul Masani artinya apa? 7 ayat yang diulang-ulang. Mengapa dinamakan Ashabul Masani 7 ayat yang diulang-ulang? Karena
Karena diulang-ulang ketika kita sedang melakukan sholat. Jadi kalau kita sholat sehari semalam itu berapa kali sholat wajib? 5 waktu atau 5 kali. Apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Berarti kalau 4 rakaat, baca Fatihahnya berapa rakaat? Juga 4 rakaat. Asar berapa rakaat? 4 rakaat. Baca Fatihahnya berapa rakaat? Juga 4. Maghrib berapa rakaat? 3. Baca Fatihahnya berapa rakaat? 3. Isya 4. Terus subuh 2. Jadi ketika kita sedang mengerjakan sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, maka dalam setiap rakaat itu wajib kita membaca surat Al-Fatihah. Makanya disebut as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi diulang-ulang ketika kita sedang sholat. Kalau 4 rakaat, berarti Fatihahnya juga 4. 2 rakaat, Fatihahnya juga 2 rakaat. Jadi dikurangi. Sholat 4 rakaat, Fatihahnya cuma 2 rakaat. Yang 2 rakaat disai, itu tidak tidak ini. Karena apa? Karena itu termasuk rukun sholat. Jadi setiap rakaat kita harus membaca surat Al-Fatihah. Maju ke depan salah satu anak untuk membaca surat Al-Fatihah. Siapa? Adil. Ayo, maju ke depan membaca surat Al-Fatihah. Nanti kalau benar saya kasih hadiah. Yang keras yang benar, jelas. Dan yang putri 1, 2, yang keras. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Jadi setiap pekerjaan yang baik maka kita harus awali dengan bacaan bismillah. Contohnya apa? Ketika kita akan belajar sekolah, ketika akan berangkat sekolah, kita akan mengaji, kemudian kita akan apa lagi? Sholat, kita akan apa lagi? Makan, juga harus baca bismillah. Jadi ketika kita akan berangkat sekolah, ketika akan
mengaji, ketika akan makan atau tidur, itu harus kita biasakan membaca basmalah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ingat, untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maksudnya bagaimana? Jadi Allah itu sifatnya Rahman Rahim. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu tidak sama. Tapi Ar-Rahman itu Allah artinya Maha Pengasih. Kalau Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Jadi kalau Rahman itu apa? Semua makhluk hidup itu diberi sifat Rahman oleh Allah. Kalau Ar-Rahim cuma orang-orang tertentu, orang-orang yang beriman kepada Allah yang mendapat Rahim atau belas kasihan dari Allah. Contohnya, seumpama kamu mempunyai tetangga yang non-Muslim. Yang non-Muslim itu oleh Allah juga diberi makan, juga diberi minum, juga diberi rumah, juga diberi anak istri. Itu termasuk sifat rahmannya Allah. Jadi termasuk sifat kasih sayangnya Allah kepada semua makhluk, itu rahman. Tapi kalau rahim itu khusus kepada orang-orang yang mau beriman kepada Allah. Tapi kalau tidak mau beriman, tidak bisa mendapatkan rahimnya Gusti Allah. Contohnya, jika kita beriman, maka besok kita akan masuk surga. Itu termasuk sifat rahimnya Allah. Kemudian nomor 2 adalah Segala puji bagi Allah Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi setelah kita mengerjakan sesuatu, mengerjakan amal, ibadah atau kegiatan apapun, maka kita biasakan membaca hamdalah. Di ayat pertama itu juga dinamakan apa? Basmalah. Ayat kedua dinamakan hamdalah. Basmalah bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah bunyinya Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti keterangan tadi, Allah itu sifatnya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau disayang dikasih, kalau dikasih belum tentu disayang. Jadi kalau dikasih belum tentu Kemudian nomor 4 adalah Maliki Yaumiddin. Artinya yang menguasai hari kiamat atau hari pembalasan. Jadi besok manusia itu kalau sudah dibangunkan dari kuburnya, maka semua mati lah. Pasokan juga mati, kamu semua mati. Setelah itu oleh Allah dibangunkan atau dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban ketika hidup di dunia. Jadi kalau di dunia itu hidupnya tidak pernah menyakiti orang lain, suka membantu, maka insya Allah besok di hari kiamat juga diberi kemudahan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk menuju
surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga, yang keempat adalah ayat yang kelima adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kepadamu-lah Allah aku menyembah dan kepadamu-lah Allah aku minta pertolongan. Jadi ketika kita dalam keadaan susah, maka pertama kali kita harus minta bantuan atau minta pertolongan itu kepada Allah. Tidak boleh minta pertolongan kepada selain Allah. Mama sampean mau menghadapi ujian, maka pertama kali adalah kamu harus benar-benar bersungguh-sungguh minta kepada Allah untuk dimudahkan untuk menghadapi ujian. Jadi harus berdoa dengan sungguh-sungguh, harus minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tapi juga bukan hanya minta toh, harus disertai dengan apa? Dengan usaha. Berdoa yang sungguh-sungguh kemudian dibarengi dengan belajar yang sungguh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepada Allah kami menyembah dan kepada Allah kami minta pertolongan. Jadi kita harus bersungguh-sungguh untuk beribadah menyembah kepada Allah dalam sholat, dalam menjalankan perintah Allah harus sungguh-sungguh. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi semua itu kalau mendapat ridho dari Allah akan menjadi mudah atau menjadi gampang. Tapi kalau tidak mendapat ridho dari Allah, maka semua itu menjadi sulit. Jadi minta kita kepada Allah agar kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus atau jalan yang benar, agar mudah kita untuk melakukan ini. Kemudian yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalannya orang-orang yang pernah panjenengan beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang berbuat dolim. Jadi kita minta kepada Allah agar diberi jalan seperti jalannya orang-orang terdahulu yang suka beramal, suka beribadah, dan dijauhkan dari jalannya orang-orang yang sesat. Saya berikan KKPD untuk latihan. Silakan.
Saya beri waktu 10 menit untuk dikerjakan. Mulai sekarang 10 menit. Sudah selesai? Belum. Selesai. Kita temukan, kita evaluasi. Selesai lagi. Nah, untuk kesimpulan dari ini adalah pertama, surah Al-Fatihah adalah surah yang paling utama dalam Al-Quran. Karena apa? Karena surah Al-Fatihah termasuk surah yang harus dibaca ketika kita sedang melakukan sholat. Sama surat Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Kemudian surah Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah. Di surat Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Kemudian nama lain dari Al-Fatihah apa tadi? Ummul Quran atau Ummul Kitab. Kemudian apa lagi? As-Sab'ul Masani. Di Ummul Quran atau Ummul Kitab, induk Al-Quran atau induk Al-Kitab atau induk apa? As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang. Ada pertanyaan untuk hari ini? Kalau belum paham bisa ditanyakan. Ayo, boleh tanya kalau belum paham apa surah Fatihah itu. Kemudian ada berapa jumlah ayatnya surah Fatihah? Siapa yang tanya? Ada yang tanya? Berarti sudah pandai semua. Sudah hafal semua, sudah bisa membaca semua. Alhamdulillah. Kalau ada yang tanya, kami berikan soal untuk dikerjakan yang kedua. Dan kerjakan pilihan. Selesai.
silakan. Semua. Sudah digunakan semua. Alhamdulillah tugas semua sudah dikerjakan. Kemudian untuk tugas atau PR untuk minggu depan kerjakan di rumah, kita kerjakan latihan halaman 2 untuk dikerjakan di ada yang ditanyakan? Enggak ada. Ada yang ditanyakan? Nah. Sebelum kita akhiri, mari kita baca doa bersama-sama. Mudah-mudahan belajar hari ini benar-benar mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Mari kita doa, kita doa bersama-sama. Mbak Rere hati. Ayo siap. Di depan. Ayo dulu yang rapi, kita berdoa bersama-sama. Attention. First close our class by reciting Hamdalah. Pray wal azan. Alhamdulillah dari kami pagi hari ini dalam mengadakan panitia semua, mudah-mudahan diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Kami akhiri dengan shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.